warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iis Celia NIM 12311119094. Saya mahasiswi dari jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan materi pada perkuliahan mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh dosen Ibu Yulfa Ismawati MPD. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan pada materi hari ini, yakni landasan serta keutamaan etika dakwah. Di sini saya akan menyampaikan sebab materi mengenai urgensi etika dalam dakwah. Definisi dari etika sendiri. Etika secara etimologi, secara bahasa, itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Nah, etika secara bahasa Yunani kuno itu berasal dari kata ethos, di mana yang bermakna ini dalam bentuk tunggalnya ya. Dalam bentuk tunggalnya, etika yang berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos itu memiliki arti, memiliki makna sebagai tempat tinggal biasa, sebagai padang rumput, bisa juga disebut sebagai kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk jamaknya, etika itu berasal dari bahasa Yunani dari kata aeta, yang mana bermakna sebagai adat kebiasaan. Nah, dengan begitu, makna terakhir dari kata ataupun dari istilah tersebut itu telah menjadi suatu latar belakang dari terciptanya istilah etika itu sendiri, yang dari seorang filsuf Yunani, Aristoteles, tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, itu telah sering dipakai atau digunakan sebagai pengarahan filsafat moral. Nah, selanjutnya definisi etika secara terminologi. Untuk yang tadi itu kan etika secara etimologi dan terminologi. Kalau etimologi itu berasal dari bahasa, kalau secara terminologi itu berasal dari kata istilah. Nah, etika secara terminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesusilaan, di mana bahwasanya etika itu tidak langsung telah menyinggung terkait dengan kesusilaan secara ilmiah. Nah, menurut Bapak Ahmad Amin yang mendefinisikan etika, di sini telah disebutkan bahwasanya etika itu merupakan suatu ilmu yang dipaparkan secara jelas dari segi baik dan buruk, memaparkan yang dilakukan sebagian masyarakat terhadap masyarakat yang lain. Nah, etika ini merupakan suatu nilai kebaikan, di mana nilai kebaikan itu bersemi dalam aktivitas masyarakat. Nah, telah disinggungkan bahasanya terdapat nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikan di sini itu telah menjadi formalitas yang sistematis dan harus diikuti. Kecurangan terhadap kesistematisan itu akan mengakibatkan ataupun akan menimbulkan efek buruk bagi yang muncul, seperti halnya hukuman yang harus diterima dan juga ditanggung oleh setiap individu ataupun pribadi masing-masing. Etika atau sering disebut dengan adab itu bersifat perorangan maupun
jamaah itu merupakan sebuah kesempurnaan dari iman dan akhlak. Dengan demikian, bagi orang yang tidak memiliki etika, yang tidak memiliki sopan santun, yang tidak memiliki tata krama, maka mereka itu bisa disebut dengan orang yang tidak beradab, orang yang tidak memiliki adab, orang yang tidak memiliki akhlak. Nah, di sini telah disebutkan pula dalam bahasa Arab, etika itu lebih dikenal dengan istilah akhlak, di mana makna yang terkandung dalam akhlak itu tidak jauh beda dengan etika, kecuali ketika kata akhlak itu ditambah dengan kata Islam, sehingga menjadi akhlak Islam, ataupun bisa selaras dengan etika Islam. Nah, menurut Bapak Ahmad Amin, etika itu selaras dengan akhlak ataupun ilmu akhlak, yaitu ilmu yang menjelaskan dengan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan dengan tujuan melakukan apa yang telah diperbuat. Selanjutnya membahas terkait definisi dari etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di sini telah disebutkan ada beberapa poin penting terkait definisi etika. Yang pertama, definisi etika yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk maupun ilmu yang mempelajari tentang hak dan juga yang batil. Mempelajari tentang hak dan kewajiban moral ataupun akhlak. Nah, yang kedua, di sini etika itu merupakan perkumpulan asas ataupun nilai yang berhubungan dengan moral ataupun akhlak. Nah, untuk definisi yang terakhir terkait etika di sini itu merupakan suatu nilai yang berhubungan tentang baik atau buruknya terkait atau yang berhubungan dengan kepercayaan yang dianut oleh suatu golongan ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya mengenai absensi etika dalam dakwah. Di sini agama Islam itu merupakan agama Islam dakwah yang bertujuan untuk mengajak, menyeru, mempengaruhi ataupun membujuk umat manusia dalam menyebarkan ataupun memerintahkan umat manusia dalam menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Yang sasaran utamanya ini merupakan seluruh umat manusia. Nah, agama Islam ini merupakan agama yang dari ketentuan syarat dan tuntunan serta ajaran-ajaran mulia telah menciptakan kemaslahatan teruntuk semua umat manusia, yang mana telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini telah termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, dakwah telah dianggap sebagai salah satu usaha atau salah satu upaya untuk bisa mengajak, menyeru, mempengaruhi dan membujuk umat manusia
umat manusia dengan keteguhan hati agar tetap berpegang teguh ataupun agar tetap berpedoman terhadap ajaran-ajaran agama Islam, terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat merubah kepribadian setiap individu agar menjadi lebih baik lagi, dimana dari yang baik ke yang lebih baik dan dari yang lebih baik hingga menjadi yang terbaik, serta menjadi istiqomah dengan tujuan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya ketika berdakwah yang harus dilakukan oleh seorang dai ataupun oleh pendakwah agar suatu dakwahnya itu bisa diterima dan diyakini dengan berdakwah sesuai skill ataupun kemampuan. Namun apabila seorang dai tersebut memiliki kewenangan atau memiliki wewenang, maka bisa menggunakannya. Namun apabila tidak bisa menggunakan wewenangnya tersebut, maka bisa menggunakan dengan lisannya. Apabila dengan menggunakan lisannya tidak bisa, maka bisa menyanggupi dengan menggunakan hatinya, karena akan tetapi dengan hatilah itu merupakan selembut-lembutnya iman. Jadi begini, apabila seorang dai tidak bisa berdakwah sesuai dengan segala kemampuannya, maka mereka itu bisa berdakwah kalaupun mereka memiliki wewenang. Nah, kalaupun mereka tidak memiliki wewenang, maka bisa dengan lisannya. Apabila mereka tidak bisa menggunakan dengan lisannya atau tidak bisa menyanggupi, maka mereka bisa menggunakan hatinya. Karena apa? Karena dengan hati itu merupakan selembut-lembutnya iman. Nah, etika, membahas terkait etika. Etika itu tidak melulu soal memahami dan juga mengetahui mengenai pandangan ataupun teori, namun juga memimpin dan sebagai pendukung hasrat guna menciptakan kehidupan yang mulia dan menciptakan kebiasaan dan juga kesempurnaan serta memberikan manfaat bagi sesama umat manusia. Nah, etika sebagai pendukung hasrat umat manusia itu menciptakan perilaku yang baik, di mana etika itu ada dengan peran sebagai respon dari laporan moral yang langsung dalam suatu aktivitas di masyarakat. Nah, dalam ranah dakwah, etika dakwah itu merupakan suatu respon dari munculnya permasalahan-permasalahan yang timbul dari yang berhubungan dengan masalah-masalah beraturan dalam dakwah. Di sini saya mengambil dari rujukan buku Bapak Samsul Munir Ilmu Dakwah halaman 50. Nah, selanjutnya mengenai berbagai macam etika. Adapun berbagai macam etika dalam berdakwah yang harus diperhatikan atau yang mana harus diperhatikan bagi seorang dai maupun bagi seorang pendakwah dalam menyampaikan pesan dakwahnya, supaya pesan dakwah yang disampaikan itu bisa diterima oleh mat'u, supaya bisa membekas di hati mat'u dalam penyampaiannya tersebut. Yang pertama, poin pertama itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwah. Nah, bagi dai ataupun pendakwah tidak ada yang perlu ditakuti dalam menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam selain takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mencampur adukkan dari perkara yang hak ataupun perkara yang batil. Di sini maksudnya kita sejatinya sebagai seorang dai, kita sejatinya sebagai seorang pendakwah itu merupakan orang yang
sudah benar-benar paham, orang yang sudah benar-benar mengerti akan persepsi antara perkara yang hak maupun perkara yang batil. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yakni tidak mencari kemuliaan di sisi manusia. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya sebagai seorang dai ataupun pendakwah itu tak lain harus memiliki rancangan supaya kita menjadi pribadi yang positif, supaya terlihat lebih berwibawa. Dan satu lagi, kita tak lagi merendahkan diri di hadapan manusia. Itu poin yang ketiga, tidak mencari kemuliaan di sisi manusia. Nah, poin yang terakhir itu sesuai dari apa yang dikatakan dengan suatu tindakan yang dilakukan. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, sesuai apa yang dikatakan dengan sesuai yang dilakukan itu ketika kita ingin mengatakan, maka tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan perkataan yang kita ucapkan. Tidak kok beda dari apa yang kita katakan, itu beda dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai urgensi etika dalam dakwah. Mungkin ada salah katanya, mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.